selamat datang di tutorial saya, Julius Yes. Ya, hari ini saya ingin menunjukkan, jadi ya ini saya memang bukan untuk ngincer cuan ya. Jadi sejarahnya itu sebenarnya saya mengambil dari S1, S2, dan S3 itu memang mengkhususkan untuk forex, saham, dan Bitcoin. Jadi, saya meneliti di sini bagaimana menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk, forex. Tapi dulu S1-nya itu tentang saham, ya. Nah, jadi, saya mau melihatkan dulu, biarpun memang ini cuan ya, cuman saya tidak menunjukkan ibaratnya, wah mengincar uang segini, tetapi yang jelas, eee, indikator keberhasilan saya ketika, robot dan indikator atau modul yang saya buat itu memang berhasil cuan. Ya, seperti ini ya. Tuh saya bisa dapat ada yang 0,24, $10, biarpun ada yang minus. Nah, biasa minus ini penyebabnya apa? Karena, kebetulan kasusnya dia ceritanya berubah tren. Nah, terpaksa saya harus melakukan hedging. Nah, hedging ini dilakukan oleh robot. Jadi dia akhirnya ibaratnya misalnya jual ya, terus, tiba-tiba tren berubah menjadi beli dan kuat ya. Nah, akhirnya terpaksa di-hedging, dilawan. Nah, ini kebetulan kalau baca dari sini ya, eee, bisa dilihat tanggalnya sama ya. Jadi waktu itu saya pilih sell ya, pilih sell, ternyata dia buy ya, akhirnya saya hedging, dan istilahnya dia cuannya lebih gede. Jadi karena perhitungannya, misalnya ini 0,01, saya mengambil 0,03 sehingga bisa nutup minusnya dia. Itu, rahasianya hedging ya. Nah, bagaimana programnya? Satu, bisa kita lihat di sini, saya nggak banyak menggunakan apa, menggunakan, indikator, tetapi bagi saya di sini, yang paling penting itu salah satu kita harus tahu dulu kita sesinya di mana, ya. Ibaratnya lagi sesi London, janganlah kita nekat transaksi menggunakan yen. Pasti lama dia muter, karena bukan sesinya ya. Jadi kalau London ya gunakan rahasianya ya, gunakan market yang berhubungan dengan London. Misalnya di sini pound sterling, franc Swiss, ya kan Kanada. Nah, itu kan semua di sesi London kan. Nah, ini saya menggunakan script ya. Nah, scriptnya bisa saya lihatkan di sini. Ini ada scriptnya forex session ya. Nah, itu ya forex session. Nah, tuh ya, nih sessionnya satu. Terus dua, session lain lagi saya menggunakan script. Misalnya ini Tokyo. Jadi ketika jamnya Tokyo, jam berapa sampai jam berapa ya. Nah, dia akan mengeluarkan, mata uang tertentu aja. Jadi supaya gampang, karena kalau kita ngeklikin satu-satu makan waktu. Itu satu, ini saya, script-nya. Dua, nah untuk menganalisis ini, ya, itu kita perlu tahu dulu, dia, sedang sell atau buy, ya. Nah, saya menggunakan 2 perbandingannya, menggunakan robot untuk menjalankan auto trading-nya dan menggunakan, penunjuk arrow di sini, itu indikator menunjukkan dia sedang sesi beli warna biru ini atau sesi jual, ya.
Itu ya. Jadi, sekarang apa saja yang saya gunakan di sini? Oke, kita bedah robotnya sepintas ya. Jadi, saya menggunakan robot saya ini buatan sendiri. Ya, ini robot disertasi ya. Nah, bisa dilihat tuh. Jadi kalau ditanyakan, bukannya promosi juga ya, nantinya kalau memang sudah berhasil, ini bisa saya akan profesionalkan. Jadi saya menggunakan volume ya, menggunakan volume ya kan. Kelebihannya apa? Ada 2 nih volume. Volume untuk kita bisa tahu. Jadi kalau ketika dia trennya biasanya sejenis, trennya itu sedang menguat, biasanya volumenya meningkat. Itu saja, makanya, volumenya ketika meningkat ya, dia akan bisa beli atau jual, tergantung tren waktu itu, tuh. Terus ATR. ATR di sini untuk mengetahui bahwa ini trennya apa, ya kan, di sini. Kita bisa bisa tahu di sini, maksud trennya di sini gini, ini kan ada nilai yang berhubungan dengan, ATR ya, sorry, ini ATR itu volatilitas ya. Jadi semakin kalau nilai ATR yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya itu dia itu masih lebih dari, makanya dia false. Kenapa? Karena dia dalam keadaan volatil. Sebaiknya kalau mau aman, carilah yang volatilitasnya lebih rendah. Kenapa? Karena trennya kita bisa prediksi. Kalau makin volatil, baru kita buy langsung biasanya drop jauh. Ini makanya saya masukkan sebagai indikator. Nah, satu lagi ada GA training. Ini yang tidak ada di robot-robot lain. Ya, ini robot ini mempelajari, misalnya saya juga loss. Dia akan mempelajari sini gimana ciri-ciri loss. Ya, jadi untuk lain kali dia pembelajarannya ini akan dimasukkan ke dalam suatu file namanya bobot ya. Nah, makanya dia dari signal, dia belajar dari signal. Jadi dia belajar dari transaksi yang lalu. Nah, ada juga di sini saya tambahkan Ichimoku. Ichimoku itu sudah legenda ya. Dia jadi indikator dari Jepang, gabungan semuanya, dia lengkap ya. Dia ada bentuk moving average-nya. Jadi bisa mengetahui kapan bullish, kapan bearish. Terus dia juga bisa tahu kalau kita pengen pasang satu titik, kapan buy yang panjang atau sell yang panjang, dia bisa juga di sini ya. Nah, saya juga menggunakan MA, moving average, standar ya. Itu garis ya, garis untuk pemisah, jadi kita bisa tahu kapan beli, kapan jual. Intinya ketika dia ada di atas moving average, dia itu buy. Ketika dia di bawah moving average itu sell ya. Kita masukkan itu. Nah, semua ini saya masukkan, olah file ini sebenarnya untuk pembobotan. Nanti ini digunakan untuk eh, algoritma genetikanya, GA-nya, supaya bisa dipelajari kalau memang saya loss. Nah, AI di sini sebenarnya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kalau tadi itu proses belajarnya, sekarang dia bagaimana mengenali polanya. Karena juga banyak pola gorengan juga ya. Jadi kelihatannya pola beli sebenarnya dalamnya itu mix antara beli dan jual. Dan kebetulan sudah feeling-feelingnya kayaknya ini sebenarnya harusnya jual, tetapi jadinya beli. Nah, dengan AI ini dia akan dikenalin. Ya, contoh simpelnya lah, kayak orang ada muka, misalnya ya, ini kan ada namanya pattern recognition ya, muka penjahat itu ya mukanya serem, biarpun tidak semuanya seperti itu kan. Nah, dia dengan AI ini akan dikenali. Nah, ANFIS itu adalah penggabungan Adaptive Neural Fuzzy Inference System. Jadi dia menggabungkan semua artificial pattern recognition, pembelajaran jadi suatu sistem hybrid.
ya. Nah, tujuannya apa? Jadi proses belajarnya akan digunakan untuk menentukan pola selanjutnya. Jadi dengan menggunakan Anvis ini kita akan dapat meramalkan prediksi nanti trennya apa yang terjadi. Makanya kalau saya pakai, artinya sebenarnya robot ini dapat belajar dari kesalahan dia di masa lalu agar di masa depan jauh lebih baik. Nah, ada lagi OBV. OBV itu adalah analisis juga forecasting, tapi berdasarkan volume. Jadi ini biasanya saya pakai untuk mengatasi gorengan-gorengan. Ya, jadi kayak dia ada yang tiba-tiba aksi nggak wajar, misalnya pembelian dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, dia akan kedetek di sini. Jadi ketika intinya di sini satu moto untuk semua indikator. Indikator yang baik adalah indikator yang tidak melawan tren. Itu. Nah, OBV ini sebenarnya mengindikasikan di dalamnya kalau misalnya terjadi ada perlawanan tren. Jadi OBV akan positif, volume akan positif jika sebenarnya mirip dengan volume tadi. Jika ada pertambahan volume, ya itu. Itu intinya dia bisa beli dan jual. Nah, ada ADX. ADX di sini untuk mengidentifikasikan apakah dia kuat trennya atau sangat kuat atau lemah atau sangat lemah. Ya, jadi kita bisa tahu. Jadi tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita mau beli bisa berulang-ulang. Ini bisa kedetek biasanya. Ini bisa enggak juga dipakai. Tapi kalau saya pakai sini sebenarnya tujuan supaya karena keadaan ideal itu susah dapatnya. Jadi supaya saya bisa pasang candlenya bisa gede di sini. Jadi pakai ADX. Nah, terus ada stokastik. Stokastik itu dengan RSI fungsinya sama. Sebenarnya untuk mengidentifikasikan apakah kondisinya overbought atau oversold. Overbought itu biasanya kalau jenuh beli, oversold kalau jenuh jual. Jadi itu untuk mengidentifikasikan udah kebanyakan beli, udah saatnya orang jual. Nah, itu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Ya, kayak tadi ada gorengan. Sebenarnya orang seharusnya trennya adalah beli, tetapi dia udah dia sudah jenuh beli. Nah, itu dia akan kedetek di sini, ya. Nah, kalau PESAR itu parabolik SAR, ya, itu support and resistance. Jadi hubungannya adalah eh, kita bisa tahu di sini trennya masih panjang atau sudah dekat. Jadi kalau karena dia berdasarkan support and resistance, bisa saja terjadi pas waktu masih ininya sebenarnya tren naik, beli, diambil beli, totonya dia berubah. Nah, rupanya SAR-nya memang sudah kecil. Jadi belilah ketika SAR-nya masih besar. Itu ya. Nah, terus ada juga momentum. Momentum itu juga sama dengan Bollinger ya. Mirip ya. Dia bisa menentukan kapan saatnya beli dan jual dari keadaan oversold. Nah, tapi bedanya kenapa saya kelihatannya ini double-double pakainya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Jadi supaya biarpun sama-sama gini bisa nutup ya. Nah, tujuannya apa? Kalau momentum itu biasanya dia bisa milih lagi kalau masih menggunakan stokastik, menggunakan RSI, menggunakan Bollinger itu kasih kasar ya. Belum tahu sebenarnya siapa yang sebenarnya disebut benar-benar beli dan benar-benar jual. Nah, dengan difilter dengan use momentum dia akan bisa tahu benar-benar ini beli dan benar-benar jual ya. Nah, moving across itu sama juga nanti divergen dan convergen. Jadi ini kita ingin tahu betul-betul kondisi bearish dan bullishnya supaya tidak tertipu. Karena banyak juga kejadian karena ada yang juga goreng ya di sini misalnya seharusnya itu beli, nah mungkin dia nyangkut atau seharusnya itu jual, dia beli nyangkut kan. Nah, dia melakukan strategi hedging. Nah, akibatnya antar time frame itu nggak searah. Makanya dia akan dideteksi di sini ya, dideteksi ya. Ini Bollinger tadi saya jelaskan bisa ketahuan kapan beli kapan jual. Nah, jadi kelebihannya kalau kita gabung semua di sini, kondisi apapun termasuk kondisi sideways dia akan dapat diantisipasi ya. Masih dapat cuan dikit-dikit lah bangsa, masih 0,01 sampai 0,03 dolar masih bisa lah
ya. Nah, juga stokastik dengan RSI. Nah, kelebihannya robot ini juga itu bisa dipadukan. Jadi tinggal dibaca aja nanti beberapa jurnal kapan dia misalnya ada bilang strategi legenda untuk menghadapi sideway. Kita bisa menggunakan stokastik dengan menggunakan RSI. Ya sudah kita ceklik aja dua-duanya ini, yang lainnya bisa di false ya. Itu. Nah, aligator itu adalah biasanya yang gunakan ada aliran fraktal. Fraktal itu jadi seperti tanda yang menandai untuk beli atau jual. Kalau fraktal up itu jual, fraktal down itu beli. Nah, jadi kalau misalnya fraktalnya sudah down, terus juga dia aligatornya ada di atas ya, ya istilahnya di eh, ada jaw, ada lipsnya ya. Nah, dia kondisinya bullish dan ada bearish. Nah, itu untuk menunjukkan aja intinya sih di sini lihat dulu time frame-nya juga ya. Itu. Nah, tadi ada lengkap, ada AI, ada Fuzzy. Bedanya apa? Kalau AI itu dia untuk pattern recognition-nya, mengenal pola. Nah, kalau Fuzzy-nya di sini itu untuk pengambil keputusan. Jadi dari kasarnya kan ini yang paling susah dari seorang trader. Misalnya dia udah pusing nih kalau manusia biasa ya, ngelihat ada 8 atau 9 indikator, ada yang beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, dia dapat memutuskan pokoknya beli karena dia mayoritas misalnya 9 dari 10 indikator mengindikasikan eh, jual. Nah, kenapa bisa? Nah, logikanya tadi misalnya 8 dari 10 indikator itu bilang jual. Tapi ada indikator-indikator yang mempunyai bobot terbesar. Jadi itu tidak boleh dilanggar. Nah, itulah spesialisnya Fuzzy. Ya. Nah, fraktal juga tadi, fraktal udah salah satu dasar. Kelebihannya fraktal adalah ya eh, kecil kemungkinan untuk fraktal tuh kena tipuan gorengan. Kalau hanya moving average masih bisa dia dihajar terus misalnya harusnya itu beli jadi jual, jadi berubah dia kan kondisinya yang harusnya tadi beli jadi jual. Nah, tapi kalau fraktal ya dia prosesnya lebih panjang karena dia adalah fraktal itu adalah nilai maksimum. Jadi kalau memang mau nembus dia untuk berubah berubah tren, ya dia harus menembus nilai maksimum atau nilai minimumnya, ya. Gitu, itu fraktal ya. Nah, ada dua kondisinya jual dan beli ini juga sama, yang lainnya hanya bedanya lihat kondisinya. Ya, karena terbatas waktu juga saya tidak jelaskan semua, yang penting semua itu ada indikatornya. Nah, lalu itu cara kerjanya ya. Setelah dia bisa dipilih, nah itu tadi ya misalnya ada Tenkan-sen dan Kijun-sen. Nah, ini yang untuk kalau di Ichimoku ya, itu yang untuk beli untuk pilih jangka panjang ya. Nah, itu ya. Nah, terus ini ada otomatisnya. Jadi yang paling susah di program itu adalah kita hati-hati, Anda analisis time frame. Time frame itu kan jangan dilihat satu ini beli, belum tentu kok time frame menandakan jual ya berarti sebenarnya jual. Jadi ya hati-hati juga jebakan Batman di sini. Nah, dengan adanya menggunakan fungsi eh, time frame ini kita akan dapat menyimpulkan semua itu betul beli atau jual ya. Nah, ini fungsinya fuzzy logicnya ya. Ini nggak akan ada di robot lain ya karena saya pun belajar sampai dari S1, S2, S3 ini untuk hal ini ya. Nah, ini tulis bobot. Jadi bobot yang tadi ditulis misalnya berapa nilainya yang berhasil untuk pembelajaran dia akan dimasukkan ke file dengan nama bobot CSV. Ya, jadi kita ini dia belajar betul, dia salin semua kan transaksi. Jadi kayak dia belajar sendiri biar tambah pinter. Jadi makin sering digunakan, makin pintar dia, ya. Nah, ini strateginya dia gabung dari sinyal-sinyal tadi yang gagal, terus dia pelajari bagaimana berhasilnya. Jadi orang bilang kayak belajar sendiri dia.
cocok bagi yang waktunya kurang ya. Nah, Neuro ini berhubungan dengan fuzzy. Jadi kalau lihat logika, jadi kan kita nggak tahu nih polanya dia, mau dia bilang naik, turun. Nah, dia akan mencari hubungan antara satu pola dengan pola lain dan dia akan menarik kesimpulan nanti ini sebenarnya polanya buy atau sell. Ya, itu ya. Nah, makanya habis itu dia akan mencari nilai fitness, nilai yang terbaiknya. Nah, nilai terbaik dari pola-pola itu, nah ini yang nanti akan disimpulkan ya, gitu. Nah, terus habis itu ya. Nah, ini mata uang yang dia tanganin di sini. Ini bisa kita tambahin ya. Tujuannya apa? Karena di program saya ini nanti membatasin kadang-kadang ada memang dibom sengaja supaya orang beli atau jual ini. Dengan adanya ini dia ngebatasin hanya ketika pembelian hanya ada satu pembelian aja di mata uang itu. Ya, hati-hati karena kalau lebih dari satu tiba-tiba dia nanti bisa berbalik itunya trennya. Nah, itu ya kira-kira cara kerjanya. Nah, setelah sudah beres ini saya ngerjainnya sudah 2 tahunan ya untuk program seperti ini ya. Nah, itu bisa dilihat kan komoditi yang paling susah ya saya masih bisa dapat cuan ya sampai $10 lumayan lah ya. Modalnya cuma berapa bisa dilihat sendiri kan. Modal ya sebenarnya ini modal bisa kecil ya. Ini kan hanya karena saya menggunakan akun demo. Sebenarnya tujuannya apa? Saya mau dapetin polanya untuk belajar dia. Ya, jadi ya syukurlah sih untung malah belum belum rugi ya. Itu ya dan sudah pernah ditaruh di akun real juga. Itu saja ya. Jadi kita bisa lihat pola-polanya dan biar ada bayangan ya. Jadi ya bisa saja sih ada orang yang mau nyomot-nyomot ngambil ini. Tapi kayaknya berat untuk memasukkan fuzzy. Ya karena itu setahu saya ya orang yang mendalami di sini rata-rata orang Rusia ya rata-rata dan kalau nggak benar studi mendalam tentang artificial intelligence dia nggak akan bisa buat program ini. Kalau sekedarnya indikator kan banyak ya di mana di internet bisa di-download terus diaplikasikan ya sambil ngerti belajar dikit. Tapi kalau sudah fuzzy itu nggak ada program jadinya. Saya jamin deh susah dapatnya. Jadi ini sudah seiring dengan nanti saya sampai sidang tertutup dan sampai promosi, seiring saya jadi doktor S3 untuk bidang ini, programnya makin sempurna. Ya, ya selama ini saya pakai sih hampir nggak pernah loss ya. Tapi ya sudah mulai bisa mandiri lah karena kan tadi dia meniru otak manusia. Kita nggak usah mikir, cukup saya tinggal auto trading aja seperti ini. Kita auto trading, sesuaikan dengan sesi yang kita mau ya kan sesi yang kita mau ya misalnya sekarang nih sudah sesi Amerika sudah jalan kan ya udah jalanin aja nih tadi kan saya London sekarang Amerika sudah mulai jalan ya udah tinggal eksekusi aja ya tuh dia nambah sendiri. Kita tunggu ya agak sabar sesi Amerika cukup banyak. Nah tuh ya GPB USD dan teman-temannya lengkap ya. Jadi ya gitulah caranya ya. Nah, kita tinggal tunggu nanti dia akan ada ngasilin sendiri. Terus ya nggak usah terlalu diawasin, ya maksudnya diawasin ketika betul-betul. Jadi biarpun ini kelihatannya udah sempurna juga, ya relatif hampir sempurna ya. Anda harus tetap ngawasin ketika tiba-tiba dia ada perubahan tren yang tiba-tiba mendadak. Nah, harus diperhatikan. Tetapi harusnya sih tidak ya. Tapi ya namanya orang kan nggak boleh sombong juga. Nah, namanya misalnya kejadian seperti itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya, ya di program saya ini ada pengaman juga ya, pakai hedging.
ya. Jadi ketika dia hedging, dia akan melakukan lawannya terus, untuk ngimbangin. Jadi nggak apa-apa, nanti otomatis dua-duanya akan ketutup dan ruginya lebih minimum, ya. Sudah lumayan kok ini. Jadi sudah siap dipakai, eee, kalau, lihat itunya ya, saya udah pernah coba di apa, di akun real ya, seperti ini nih. Kalau ini kan tadi udah kelihatan nih, saya masih coba di demo karena ada berapa yang ini saya bisa dapat cuannya $28 ya. Nah, akun realnya coba ya, akun realnya Anda lihat sendiri akun realnya. Agak lama ya. Nah, tuh hanya 34. Jadi hampir 100% cuannya ya. Ya, jadi itulah kelebihannya menggunakan robot. Tetapi kondisinya ini indahnya ya. Kalau nggak indahnya, ya kadang-kadang hanya dapat $0,2, $1. Tetapi ya lumayan lah. Yang penting kayak begini juga jangan rakus-rakus. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, jadi tujuannya di sini saya juga share dan terus satu lagi di sini juga jam terbang tuh perlu ya, jadi tidak ada sesuatu yang instan. Ya jadi sekalipun ini kelihatan gampang, tentu ada yang harus Anda pelajari dan latihannya. Jadi harus disiplin intinya. Tidak bisa hanya sekedar wah langsung pasang, langsung untung. Kalau Anda nggak ngerti cara kerjanya ini jangan coba-coba deh, karena kemungkinannya rugi. Apalagi Anda berani ambil komoditi nih. Ini kejam nih antara Nasdaq, emas, terus ada minyak mentah ya. Nah, ini kalau nyoba tiba-tiba kalau salah ya, tiba-tiba naik bisa langsung uang Anda tadi bisa $30 habis langsung ya. Jadi ada saya pernah kenaikan yang sampai $100. Makanya ini harus hati-hati banget cara penggunanya. Nanti akan kalau memang ini sudah proven ya, proven maksudnya di sini gini, saya juga seiring dengan saya lulus sebentar lagi nih di tahun ini kan nanti akan diuji coba terus ya jadi ada ini. Nah, dia akan, apa, sudah diuji banyak oleh beberapa praktisi ya. Jadi akan lebih pasti lagi. Jadi, saya juga tidak mau hanya mengeluarkan, tetapi tidak pernah ada pengujian secara akademis juga. Jadi janganlah, jadi ilmu jalanan ya, resikonya besar. Kalau kita bicara sudah secara akademis, orang juga banyak yang pinter-pinter dan terpelajar ini akan ngetes ini. Pada dasarnya orang kan pasti menolak semuanya kan, "Wah nggak mungkin bisa untung." Nah, tapi kalau memang bisa proven ini, ya sudah berarti kan artinya saya bisa membuktikan kepada semua kalangan kalau ini memang proven. Itu, makanya ya, jangan sembarangan hanya karena bilang, "Oh ya untung untung untung." Karena hati-hati, ini satu hal, yang menyebabkan untung itu bisa jadi ya karena waktu itu dia misalnya orang bilang dia tahu infonya, misalnya ada berita-berita, nah kebetulan dia pas lagi beritanya ini memang turun, dia pasang dapatnya gede. Terus 2 modalnya gede, ya iyalah kalau modalnya saya pernah coba ya, ini nih, saya tunjukin aja. Ya, kita login ya ke saya coba ke akun saya yang lain. Nih. Ya, kita lihat ya akun Tikmil saya ya. Uh, Tikmil saya itu pertama kali saya trading itu hanya pakai $1 juta. Gede kan itu kalau dirupiahkan puluhan miliar itu. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini. Dari hanya $1 juta menjadi 8 juta. Agak lama memang ya masuk
masuk sini. Agak lama ya. Mungkin karena ini nggak boleh nih, lagi dalam keadaan banyak nih, Tickmill tuh agak susah memang masuknya. Ya, jadi sambil saya cerita supaya nggak ini. Nah, ini sangat sangat powerful dia ya. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu bahwa robot itu ada kemungkinan juga diblokir, ya kan? Jadi hati-hati juga, namanya ini kan adu pinter juga dengan brokernya ya. Jadi janganlah terlalu sering dimunculkan. Jadi gunakan secukupnya, udah cuan udah tutup. Ya, karena kalau udah dikenali bukan tidak mungkin nanti akan diblokir. Makanya saya di sini menyediakan ada algoritma scramble-nya supaya tidak terdetek ya. Itu saja dari saya. Ini agak lama ya. Coba saya pindah aja deh. Ini agak lama ini. Dulu ya. Oh ya, karena memang IP-nya kan tiap tempat beda ya. Nah, itu ya. Ini juga nih sebenarnya saya yang dari Okta ini saya menggunakan $1 juta. Sekarang hampir 4 juta. Bayangin aja udah berapa miliar tuh saya dapat. Nah, jadi sangat ini ya, sangat mungkin banget ya. Jadi kita bisa dapat. Nah, udah. Tadi udah sesinya nyala, caranya tinggal kita auto trading. Tinggal kita tunggu saja. Ya siapa tahu beruntung sudah ada yang bunyi centung, ada yang didapat ya. Gitu loh. Itu saja ya. Jadi rumit ya programnya. Ya. Terus satu lagi tips bagi yang mau belajar pemrograman MetaTrader di sini, bahwa pemrograman itu ada 2 ya modelnya ya. Ya, saya sih tidak mau mengkritik ya siapa yang program, tapi intinya gini. Kalau Anda memprogramnya itu termasuk asal-asal ya, misalnya ya, saya namain aja ini, ya saya nggak sebut ya. Sebenarnya programnya bagus sih kalau diambil secuplik, tapi ingat, hati-hati kita berpikirnya ya, apakah segampang itu? Misalnya dia sudah di-testing, cukup dikasih SL ya, stop loss sama target aja. Nah, terus dia hanya menggunakan misalnya ATR, dia langsung bisa cuan. Nggak juga ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ini bisa ketipu juga. Makanya saya di sini buatnya ribet ya. Maksudnya ribet di sini Anda bisa lihat kenapa banyak banget. Ini sebenarnya untuk kondisi saya pikirkan, oh iya, kan kondisi forex itu bisa saja trend up, trend down, tapi bisa juga sideways. Nah, itu gimana tuh cara pindah-pindahnya? Satu, terus dua, ketika tiba-tiba itunya sih kelihatannya tren, tapi volumenya aneh, mengecil. Nah, itu lain itu nanti kondisinya. Tiba-tiba jangan kaget. Uang Anda udah asik-asik dia buy, tiba-tiba jadi sell mendadak, habis duit Anda. Belum lagi kasus sekarang tuh mau pakai stop loss biasa. Saya jamin deh. Sekarang itu kan makin lama spreadnya makin gede. Ya Anda pakai stop loss yang kayak teorinya, oh ya pasang aja 100, tetap habis. Ya kan ada nanti strategi di sini bagaimana supaya tidak terkena seperti itu. Ya. Jadi sekarang dapetin duit bagi itu sih gampang aja. Angkanya memang disengaja. Jadi kalau spread makin besar itu kemungkinan untuk menyentuh stop loss itu makin besar juga. Jadi makin kena Anda di sini. Tapi dengan Anda tahu konsepnya, oh begitu. Terus kita akan bisa menghindarin itu semua.
dan juga ditunjang dengan robot yang mumpuni. Ini juga pembuatannya harus saya juga studi ya, studi berapa tahun nih sampai ambil sampai S3 ya. Jadi, nggak gampang juga ya. Jadi silakan saja ya tuh, saya juga masih belajar ya. Jadi ya ini memang belum saatnya dia turun gunung, tetapi ini sudah kira-kira ini yang saya gunakan dan saya juga tetap bilang di atas langit ada langit. Saya juga selalu mengadopsi algoritma robot-robot lain yang bagus-bagus, saya ambil, saya masukkan di sini, ya, itu. Itu aja ya, jadi, sehingga ketika, apa, ketika nanti sudah launch itu udah jauh lebih baik, gitu. Itu saja ya, jadi, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam cuan, yes.